Ya Allah belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ikhwan al-azza, wahai seluruh bangsa Indonesia, wahai semua saudara muslim, wahai semua orang yang menjalani kehidupan berat dengan adanya pagebluk ini. Menurut Al-Quran hanya ada dua cara untuk mengusir pagebluk dari bumi dan kembali ke langit, merujuk pada sejarah yang ada pada umat-umat terdahulu. Dan sejarah selalu terulang karena tidak ada yang benar-benar baru dari kehidupan ini. Cara pertama adalah model yang dilakukan oleh Musa. Pada waktu itu, pada masa Fir'aun pagebluk, azab turun dari langit, dan itu diabadikan di surat Al-A'raf, wa arsalna alaihim tufana wal jarad wal kummal wad dafadi ayatin mufassalat. Aku kirim, kata Allah, aku kirim sebagai azab kepada kaum Fir'aun yang terus membangkang kepadaku, terus menertawakan Musa, yaitu aku kirim at-tufana, angin topan. Topan itu menerbangkan tufana wal jarad, menerbangkan virus belalang, wal kumala virus kecoa, wad dafadi dan virus katak. Virus belalang, kecoa dan katak disapu oleh angin topan yang kencang, kemudian menyebar secara cepat, secara masif, kemudian menyebabkan kematian di mana-mana. Orang tidak bisa beraktivitas normal, jalanan lempang kosong karena orang yang di jalanan disapu oleh angin topan. Gedung-gedung yang dibangun oleh Fir'aun kosong karena tidak ada orang yang mau berkantor di gedung-gedung. Bertahun-tahun masanya, kemudian setelah dengan segala cara Fir'aun mengerahkan pasukannya, mengerahkan tenaga kesehatannya, tidak berhasil mengatasi itu semua. Tiba-tiba dia mengutus menteri kesehatannya untuk datang kepada Musa. Ketika dia datang kepada Musa, menteri kesehatan mengatakan, "Qala ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak, la in kasafta ar-ruzza lanu'mina laka." Wahai Musa, ud'u lana rabbaka, doalah kamu kepada Tuhanmu, bima ahida indak, karena semua doamu seperti yang telah dijanjikan dikabulkan oleh Allah. Kalau engkau bina la in kasafta ar-ruzza, kalau kamu bisa mengusir pagebluk ini, pandemi ini, azab ini, lanu'mina laka, kami semua bangsa Mesir akan beriman pada Tuhanmu bersamamu. Demi memenuhi permintaan itu, Musa demi kemanusiaan kemudian bicara, berdoa kepada Allah. Dan hanya Musa satu-satunya manusia di bumi, satu-satunya manusia yang bisa bicara langsung dengan Allah, diabadikan di Quran. Wa kallamahullahu Musa taklima. Hanya Musa yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Ketika Musa mengatakan bahwa pagebluk ini, pandemi ini, wabah ini, azab ini sangat menyengsarakan manusia, kemudian Allah menjawab, "Wa ma kunna mu'adzibina wa anta fihim." Aku tidak mungkin terus membiarkan pagebluk itu, pandemi itu, azab itu menyerang manusia di bumi. Wa anta fihim, sementara engkau ada di tengah-tengah itu. Seketika pagebluk ditarik ke langit. Karena permohonan Musa, manusia terselamatkan oleh orang suci sekelas Nabi Musa. Kemudian cara kedua adalah cara yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Yunus. Ketika bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, Yunus terus berdakwah dan terus ditertawakan oleh manusia. Kemudian dia mengancam kaumnya bahwa 3 hari lagi akan turun azab dari Tuhan kalau kalian terus menertawakanku. Orang-orang kemudian 2 hari sebelum hari H, 2 hari sebelum azab turun seperti yang dijanjikan oleh Yunus, orang malam-malam mengintip rumahnya Yunus. Kalau Yunus ada di rumah 2 hari sebelum azab turun, berarti azab itu hanya gertak sambal belaka. Ternyata ketika diintip di rumahnya, Yunus telah pergi. Orang udah mulai kelabakan. Ternyata Yunus pergi, berarti azab ini benar adanya, bukan sekedar gertak sambal. H-1 sebelum azab turun, tiba-tiba guntur menggelegar, langit hitam pekat di atas negeri itu. Angin tertiup kencang, orang-orang udah mulai kelabakan, orang udah mulai kebingungan harus ngapain ini. Kemudian ada para tokoh masyarakat menggerakkan manusia, menggerakkan penduduk suatu negeri itu agar berbondong-bondong ke lapangan dengan berpakaian compang-camping, memisahkan ibu dengan anak yang disusuinya, memisahkan sapi dengan anak yang disusuinya, memisahkan kambing dengan anak yang disusuinya. Setelah nyampe di lapangan, anak-anak berteriak, merengek, menangis sekencangnya mencari ibunya. Pedet dan cemple meraung-raung mencari indukannya. Itu semua berpadu dengan tangisan, rengean, bersimpuh orang-orang yang bertaubat memohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Yunus ini adalah sebagai salah satu peristiwa
Salah satu asbabun nuzul kenapa sholat istisqa orang harus datang ke lapangan dengan membawa pakaian compang-camping, memisahkan anak dan indukannya, memisahkan bayi dengan ibu-ibunya, demi untuk menggambarkan kesungguhan, demi untuk menggambarkan bahwa manusia butuh pertolongan luar biasa dari Tuhan. Hanya itu yang disediakan oleh Al-Quran. Mari kita bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.